Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 PPG Perjabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kelompok kami terdiri dari Hestiana, Risa Yusnita, Khairul Rozikin, Siti Hardianti, dan Nur Fairuz Fatin. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kali ini kami akan membahas tentang profiling peserta didik. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, maka seorang pendidik harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik peserta didiknya. Karakteristiknya meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, kemampuan awal, perkembangan kognitif, perkembangan motorik, motivasi belajar, gaya belajar, perkembangan moral, dan perkembangan emosi. Karakteristik peserta didik yang pertama ialah etnik. Tentunya, guru ketika mengajar di kelas, kita akan dihadapkan dengan beragam karakteristik peserta didik yang berasal dari beragam etnik, seperti etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, Bali, maupun etnik lainnya. Nah, dengan adanya keberaneka-ragaman etnik tersebut, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Contohnya dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, karakteristik peserta didik yang kedua ialah kultural. Tentunya, peserta didik sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu, budaya yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti kepercayaan, norma, kebiasaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kultur yang beraneka ragam ini, guru dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, maupun nilai-nilai kelompok ataupun etnis. Nah, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang demokratis sehingga peserta didik bisa saling menghargai setiap aspek-aspek perbedaan dan keberaneka-ragaman budaya tersebut. Nah, tujuannya ialah untuk membentuk manusia yang berbudaya. Selanjutnya ialah karakteristik yang ketiga, yaitu status sosial ekonomi. Setiap peserta didik memiliki status sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Nah, tentunya dengan adanya status sosial ekonomi yang berbeda-beda, dari status sosial ekonomi menengah ke bawah, tinggi, maupun sebagainya, peserta didik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap status sosial yang ada pada peserta didik. Justru peserta didik bisa untuk saling bersinergi dan menghargai satu sama lain dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Karakter peserta didik berikutnya yang perlu diperhatikan agar pembelajaran berlangsung efektif, yaitu mengetahui kemampuan awal dan perkembangan kognitif peserta didik. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, bisa dengan melakukan pretest untuk teknik tes dan wawancara untuk teknik non-tes. Dalam proses pembelajaran, guru juga harus mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Karakteristik peserta didik selanjutnya yaitu minat. Adanya berbagai macam minat belajar peserta didik mengharuskan pendidik perlu mengetahui minat belajarnya untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Kemudian, karakter yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Maka dari itu, pendidik harus bisa mengasah perkembangan sosial peserta didik
dengan cara pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, agar peserta didik mampu berinteraksi atau mengemukakan pendapatnya di depan kelas melalui presentasi atau diskusi kelompok. Selanjutnya, gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari visual, auditif, kinestetik, reading, and writing. Gaya belajar visual. Seperti namanya, gaya belajar satu ini berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, atau video. Selanjutnya, gaya belajar auditif. Gaya belajar ini menekankan pada suara dibanding tulisan. Biasanya, peserta didik lebih suka mendengarkan materi yang disampaikan guru atau pendidik tanpa harus menulisnya. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengacu pada visual, namun lebih detail berupa gerakan. Orang yang memakai gaya ini biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Yang terakhir, gaya belajar reading and writing. Meski termasuk kategori gaya belajar visual, namun rupanya dilihat dari lebih detail, gaya belajar membaca atau menulis, atau reading and writing memiliki ciri khas dibanding gaya belajar visual lainnya. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik atau dari luar individu dan intrinsik atau dari dalam individu. Seperti pengertiannya, motivasi yang berasal dari dalam, seperti contoh, ilmu pengetahuan, keahlian atau keterampilan, sikap dan perilaku, adanya kemauan, dan rasa ingin tahu. Sedangkan motivasi dari luar, mendapatkan semangat dari orang lain, pemberian sesuatu, penghargaan atas. Kalau motivasi tinggi dan sedang, ini sudah sangat baik. Tetapi, jika motivasi itu rendah, pasti ada faktor penyebabnya. Biasanya, salah satu faktor penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik adalah kondisi fisik yang sering sakit dan kurangnya perhatian keluarga terhadap peserta didik, serta kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik berikutnya yang perlu guru perhatikan adalah perkembangan emosi. Mampu memahami dan menciptakan emosi yang positif bagi peserta didik akan berdampak baik bagi pembelajaran. Guru dapat menciptakan suasana emosi yang senang atau gembira dengan melakukan enjoy learning atau pembelajaran secara menyenangkan menggunakan media pembelajaran ataupun permainan. Kemudian, guru juga perlu untuk memahami perkembangan moral anak. Ada anak yang sudah tertanam nilai-nilai moral sehingga memiliki moral yang tinggi, namun ada juga anak yang masih memiliki moral yang rendah. Dalam hal ini, guru dapat bertindak sebagai role model bagi anak, sehingga anak mempunyai panutan seiring berjalannya pembelajaran. Terakhir, karakteristik peserta didik yang perlu diperhatikan adalah keterampilan motorik. Guru perlu memahami apakah keterampilan motorik kasar dan halus peserta didik sudah berkembang normal, sehingga guru tidak sembarang mendesain pembelajaran di luar keterampilan motorik peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Anda sehat selalu dan hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa lagi.